Halo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap memantau channel YouTube Dada Nandar untuk video-video seputar perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Akhir-akhir ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang menjadi sorotan masyarakat, terutama para netizen. Adapun hal yang disorot masyarakat dan para netizen adalah tentang isu konsesi atau perpanjangan masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya 50 tahun menjadi 80 tahun. Sebelum berlanjut ke pembahasan lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu konsesi. Konsesi adalah izin usaha atau kontrak usaha dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak investor selaku pihak yang telah menginvestasikan modalnya untuk pembangunan infrastruktur publik seperti infrastruktur transportasi, jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Adapun faktor utama yang mempengaruhi berapa lama masa konsesi itu akan berlaku adalah seberapa besar modal yang telah diinvestasikan oleh investor dalam sebuah proyek. Logikanya adalah semakin besar dana yang telah diinvestasikan oleh investor untuk membangun suatu infrastruktur, maka akan semakin panjang waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal investor beserta keuntungannya yang telah ditentukan. Lalu apa selanjutnya jika masa konsesi sudah berakhir? Jika masa konsesi sudah berakhir, itu artinya para investor sudah kembali mendapatkan modal yang dulu diinvestasikan untuk membangun infrastruktur itu plus keuntungannya. Dengan demikian, maka investor akan meninggalkan kepemilikan pada infrastruktur itu untuk kemudian infrastruktur itu akan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, teman-teman, tidak ada di dunia manapun proyek dengan nilai investasi yang besar yang tidak memiliki konsesi yang panjang. Silahkan teman-teman googling seberapa lama masa konsesi jalan tol di Indonesia. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Silahkan teman-teman googling sendiri, cari informasinya di internet. Apalagi ini nilai investasi dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang nilainya jauh di atas 100 triliun, maka akan membutuhkan masa konsesi yang lebih lama lagi agar modal dan keuntungan investor bisa didapat. Dan itu sudah lumrah dalam proyek besar. Bahkan ada suatu proyek pelabuhan di Indonesia yang masa konsesinya jauh melebihi 80 tahun, yaitu 102 tahun. Nih ada tangkapan layarnya. 102 tahun melebihi konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung yang 80 tahun. Nah, sekarang saya akan bahas selama masa konsesi itu berlangsung, keuntungan apa saja yang didapat oleh negara ini. Tentu, satu, negara dapat pemasukan dari pajak. Pajak akan ngalir terus pada negara selama konsesi itu berjalan. Walaupun sekian puluh tahun, tetap negara dapat pemasukan dari pajak. Kedua, investor lokal dapat dividen dari keuntungan usaha itu. Ketiga, tenaga kerja penyerapannya, tentu banyak tenaga kerja lokal yang bisa diserap, baik itu dari level manajerial maupun operatif. Pastinya banyak tenaga kerja lokal yang terserap. Nah, yang keempat, ini nih yang efeknya jauh lebih besar, yaitu efek ekonominya bagi masyarakat. Dengan keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, maka di sekitar stasiun akan tumbuh kembangnya berbagai bisnis seperti kuliner, pariwisata, perhotelan, dan lain sebagainya. Dan itu tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan, akan menjadi sumber pajak baru bagi negara, dan akan menciptakan perkembangan-perkembangan lain. Inilah efek lebih besar dari adanya infrastruktur
apapun itu, entah itu jalan tol atau apa, termasuk kereta cepat ini akan menciptakan perkembangan ekonomi. Ini efek yang paling besarnya. Ada satu manfaat besar lagi dengan lamanya masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu jaminan keberlangsungan operasionalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena kereta cepat Jakarta-Bandung terus didorong untuk menghasilkan pendapatan agar modal yang dulu diinvestasikan untuk membangunnya serta keuntungannya bisa didapat, maka jaminan perawatan dan kelayakan akan tetap terjaga. Bahkan kedepannya berpotensi semua trainset kereta cepatnya bisa di-upgrade ke versi yang terbaru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sudah lumrah atau lazim proyek dengan nilai investasi yang besar maka akan memiliki masa konsesi yang panjang. Sekali lagi silahkan teman-teman googling berapa lama konsesi ruas jalan tol di Indonesia. Rata-rata di atas 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Padahal itu nilai investasi dari pembangunan ruas tol tidak sebesar dari nilai investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang nilainya di atas 100 triliun atau jauh di atas 100 triliun. Maka wajar, sudah lazim jika memiliki masa konsesi yang panjang. Teman-teman, ada informasi penting tambahan lainnya mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun masih dalam tahap konstruksi, ternyata proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau proyek KCIC telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara seperti pajak dan pendapatan negara bukan pajak dengan total nilai 6,71 triliun sampai bulan September tahun 2022. Adapun rinciannya ditampilkan sebagai berikut di layar. Sebagai bahasan penutup mengenai isu perpanjangan konsesi dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi 80 tahun, tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Justru dengan perpanjangan konsesi ini sekali lagi akan menjamin keberlangsungan dari operasional proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, bahkan menjamin perawatan serta kelayakan operasionalnya tetap terjaga, serta di masa depan berpotensi seluruh trainset kereta cepat bisa di-upgrade ke versi yang terbaru. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendukung kelancaran dan kesuksesan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini untuk modernisasi transportasi massal nasional berbasis rel, serta akan jadi bahan pembelajaran dan alih teknologi bagi putra dan putri bangsa. Sebagai penutup, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton dan menyimak video ini. Jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum.